Bab 11, Hadiah. Nama, pencuri abadi penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Kota bunga sungai, daerah kumuh, di dalam gubuk kumuh. Seorang anak laki-laki muda tergeletak di lantai dengan wajah menghadap ke bawah seperti dia sudah mati. Dia tentu saja S. S membuka kelopak matanya yang berat, matanya kabur seperti pikirannya setelah dia pingsan selama 3 hari penuh. Setelah tidur nyenyak ini, dia akhirnya mendapatkan kembali kekuatannya. Dia merasakan sakit di perutnya, jelas bahwa dia masih terluka tetapi jauh lebih baik dari sebelumnya. S merasakan lapar yang hebat saat dia mendapatkan kembali akal sehatnya. Namun, dia tidak peduli tentang itu karena Alina masih hilang dan dia harus menemukannya, atau dia mungkin mati karena tidak ada yang tahu tentang kondisinya selain dirinya sendiri. S dengan cepat mencoba berdiri dan hampir berhasil ketika luka internalnya beraksi dan jatuh terduduk kesakitan. S mengerang sambil menggertakkan giginya dan baru saja akan mencobanya lagi ketika dia tiba-tiba melihat kantong hitam dan kertas terlipat di samping 2 selimut tua yang tersusun rapi itu. Terakhir kali S tidak melihat kantong kecil dan kertas itu, mungkin dia kelelahan atau kaget dengan hilangnya Alina. Sekarang setelah pikirannya jernih, dia dengan mudah menemukannya. Apa itu? S perlahan mendekati mereka dengan bingung. Dia mengambil kantong hitam dan kertas kecil. Kantong hitam itu berukuran pam seperti kantong uang lainnya. Dia membuka kantong kecil itu dan langsung terkejut karena di dalamnya ada koin rubi yang bersinar dan jumlahnya 10. Dari mana uang sebanyak itu berasal? S tidak peduli tentang itu dan dengan cepat membuka kertas kecil yang terlipat. Di atasnya ada tulisan yang sangat indah, itu milik Alina. Kakak S, aku sangat menyesal harus pergi dengan kakekku dengan tergesa-gesa. Dia datang menjemputku dan berkata, dia akan membawaku ke orang tuaku. Tapi jangan khawatir, dia memberi Alina pil putih yang indah dan setelah memakannya aku sudah lebih baik sekarang. Jadi jangan bersedih tanpa Alina, oke? Kamu harus menjaga dirimu sendiri, Alina akan kembali suatu saat nanti untuk menemukan kakak ketika Alina sudah dewasa. Aku akan merindukanmu, selamat tinggal Alinamu. S membaca catatan yang ditinggalkan Alina untuknya dan sarafnya akhirnya mengendur dan dia menghela nafas lega. Dia melihat dan merasakan beberapa titik kasar di kertas, apakah dia menangis saat menulis? Tanpa sadar 2 batang air mata juga mengalir di wajah S saat dia berpikir. Jadi dia pergi untuk bersatu kembali dengan orang tuanya. Yah, itu juga bagus. Ini juga berarti kakeknya tahu tentang kebangkitan garis keturunannya dan dia juga memiliki pil khusus itu. Mungkin dia juga seorang pemburu. S sangat cerdas. Dengan sedikit petunjuk dia sekarang memiliki sedikit gambaran tentang apa yang telah terjadi. Tapi kenapa dia tidak mengucapkan selamat tinggal kepadaku secara pribadi, bukan berarti aku akan menghentikannya pergi. S sangat bingung dengan fakta ini. Jika dia baik-baik saja, itu yang terpenting. Dia menghela nafas, ada sedikit kesepian di matanya. Sekarang S sudah benar-benar tenang sambil menatap kantong hitam berisi koin rubi. Yah, dia memang meninggalkanku sejumlah uang. Kalau dulu aku pasti sudah hidup nyaman dengan uang sebanyak ini. Tapi, sekarang S terkekeh pelan. Setelah memasukkan kantong uang itu ke sakunya, S hendak mencari sesuatu untuk dimakan ketika dia melihat ada benjolan di antara selimut-selimut itu yang berarti ada sesuatu di sana. Dia mengangkatnya dan melihat ada selembar kertas kecil di bawah sebuah batu. Kenapa ini disembunyikan di sini? Jika bukan karena batu ini, aku tidak akan pernah menyadarinya. S meraih kertas kecil itu dan membukanya dengan sedikit harapan di matanya. Di dalamnya ada tulisan yang sama sekali berbeda dari Alina. Berat tidak berani memberitahu siapapun tentang Alina atau kau akan mati, dan yang terpenting lupakan dia, kau tidak akan pernah melihatnya lagi seumur hidupmu, kalian berdua dari dunia yang berbeda. Itulah satu-satunya kalimat di dalam kertas itu. Kata-kata yang digunakan cukup kuat jika S memiliki mentalitas seperti sebelumnya, dia akan sangat patah hati setelah membacanya tetapi sekarang. S membaca kalimat itu dan dia tertawa terbahak-bahak, hahaha, 2 dunia yang berbeda ya, jika sebelumnya kata-katamu akan memiliki beberapa arti, tetapi sekarang tunggu saja aku kambing tua, aku ingin melihat wajahmu ketika aku bertemu denganmu di rumahmu sendiri. S menyatakan dengan seringai di wajahnya. Dalam sekejap, kakek tua Alina itu telah berubah menjadi kambing tua, dalam pikiran S setelah membaca kata-katanya yang kasar. Kakek tua ini kemungkinan besar menjadi alasan Alina tidak mengucapkan selamat tinggal padaku sendiri. Tunggu saja kambing tua,
aku akan menunjukkan kepadamu siapa yang tinggal di dunia yang berbeda. S mendengus marah tetapi ada kebahagiaan yang jelas dalam suaranya juga. Garis bawah 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 garis bawah. Setelah membaca surat perpisahan Alina kecil, dia menjadi tenang karena sekarang dia memiliki tujuan baru dan itu adalah menjadi kuat sehingga dia bisa bertemu Alin suatu hari di rumahnya sendiri. Dia akan memberinya dan, kambing tua, itu kejutan besar. S segera pergi ke pasar dan membeli daging termahal yang bisa dia temukan. Dia kaya jadi dia tidak perlu menghabiskan uang seperti orang miskin lagi. Setelah itu, dia menerima beberapa perawatan dangkal dari seorang dokter setempat dan kembali ke rumah. S merasa cukup segar setelah memakan 5 pon daging. Jadi begitulah rasanya menjadi kaya. S bergumam pada dirinya sendiri karena dia kesulitan mempercayai bahwa dia adalah orang yang sama 5 hari yang lalu. Sistem menunjukkan hadiah yang aku terima setelah aku menyelesaikan misiku. S berkata sambil tersenyum lebar, sudah waktunya untuk menerima hadiah kerja kerasnya dan dia cukup gembira karenanya. S melihat panel hitam yang familiar terbentuk di depan matanya ini adalah panel misi, dengan tangan memegang simbol seperti koin. Garis bawah 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 garis bawah. Panel misi. Misi balas dendam, curi semua harta karun dari toko nomor 8 di pasar pil wilayah luar kota Riverflower dan beritahu pemilik toko gendut bahwa pencuri terhormat tidak dapat ditipu oleh siapapun. Status, selesai. Memindai kinerja host. 1.2.3, 100% selesai. Hasil, kinerja level rendah. Hadiah akan menjadi 2x untuk 3 misi terhormat pertama. Hadiah 2x pertama akan diberikan sekarang. Hadiah 2x, EXP sama dengan 100 poin jiwa, SP, sama dengan 50. Poin pencuri, TP, sama dengan 150. Hadiah telah ditambahkan ke status host. Garis bawah 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 garis bawah. Kali ini S tidak bertengkar dengan sistem karena dia tahu dia mengacau pada akhirnya dan hampir tertangkap oleh kedua idiot itu. Jika itu orang lain yang punya otak, bukan kedua idiot itu, mereka akan curiga padanya dan menangkapnya untuk diinterogasi. Yah, hadiah ini juga tidak buruk. S berpikir, sistem, apa maksud dari hadiah 2x ini? S bertanya dengan wajah bingung. 3 misi terhormat pertama adalah agar tuan rumah mempelajari seni pencurian. Jadi ini semacam hadiah dari sistem untuk mendorong tuan rumah agar bekerja keras di masa mendatang. Dengan demikian, untuk 3 misi pertama, hadiah Anda akan berlipat ganda. Petik 1. Jadi, jika saya mendapat misi merampok orang yang sangat kaya, hadiah saya akan berlipat ganda. Itu juga bagus. Tanpa sadar S mulai berpikir seperti pencuri. Sistem membuka statusku. Garis bawah 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 garis bawah. Sistem pencuri abadi. Panel utama. Host, S. White. Ras, manusia, tanpa garis. Keturunan. Surga, surga pertama langit fana. Level kultivasi surga pertama kultivasi bela diri, fana. EXP, 49/50, 51 ekstra. EXP sama dengan poin pengalaman. Kultivasi jiwa, fana. SP, 19/20, 31 ekstra. SP sama dengan poin jiwa. Poin pencuri, TP, 152. Keterampilan, 5. Teknik kultivasi, 0. Misi saat ini, 0. Garis bawah 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 garis bawah. S melihat statusnya dengan senyum dan menganggukkan kepalanya puas ketika dia melihat 152 TP. Namun, ketika dia melihat EXP dan SP-nya senyumnya membeku, dia bertanya pada sistem dengan tergesa-gesa, sistem mengapa aku tidak naik level? Aku bahkan punya poin tambahan tetapi tidak bertambah. Kamu tidak rusak, kan? Dia mulai panik karena tanpa bantuan sistem, dia tidak punya harapan untuk bertemu Alina lagi dalam hidupnya. EXP dan SP mewakili kapasitas Ki dari tubuh dan jiwa inang. Anggap tubuhmu seperti gelas air, jika memiliki lebih banyak ruang,
ia akan mampu menampung lebih banyak air dan jika penuh, ia akan meluap. Jadi itulah mengapa kamu tidak dapat menyerap lebih banyak Qi jika kamu tidak memiliki lebih banyak ruang. Sistem merekomendasikan agar Inang membeli teknik kultivasi, itu akan membantu tubuh Inang untuk membangun lebih banyak ruang untuk Qi dan dengan cara ini kamu akan naik level. Sistem memberikan penjelasan yang panjang untuk pertama kalinya. S juga terkesima dengan ini, ia mengajukan pertanyaan lain karena sistem bersikap murah hati hari ini. Jadi teknik kultivasi digunakan untuk membuat lebih banyak ruang di dalam tubuh kita untuk Qi. Tanyanya, bisa dibilang begitu. Lalu apa itu keterampilan? Bukankah itu juga seperti teknik? Itu adalah salah satu pertanyaan terbesar S. Keterampilan digunakan untuk mengendalikan Qi. Qi seperti sungai terbuka di dalam tubuhmu, ia akan mengalir jika kau membuat jalan untuknya tetapi akan mengalir sampai menjadi kosong sehingga kau harus menghalangi jalan yang kau buat. Keterampilan itu seperti pintu air yang dapat mengendalikan aliran air sesuai keinginanmu. Jawaban panjang lainnya datang dari sistem. Tiba-tiba kabut di pikiran S terangkat. Jadi ketika aku pertama kali mengaktifkan mata benar dan salah secara tidak sengaja, rasanya seperti aku membuat jalan bagi sungai untuk mengalir dan aku tidak bisa mengendalikannya sehingga Qi-ku menjadi kosong, kan? S bertanya dengan gembira seolah-olah ia telah memecahkan beberapa pertanyaan besar. Ya, sistem setuju dengan pernyataannya. Tepat saat dia akan mengajukan pertanyaan lain, dia mendengar suara dingin sistem dalam benaknya lagi. Sistem hanya dapat menjawab 2 pertanyaan host setelah misi pertama selesai, jadi pertanyaan Anda berikutnya akan menghabiskan poin pencuri. Ketika S mendengarnya, dia mengerutkan kening. Dia memiliki begitu banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan tetapi dia tidak tahu bahwa dia hanya akan mendapatkan 2 pertanyaan dan itu pun setelah misi. Jika dia mengetahuinya sebelumnya, dia akan menanyakan sesuatu yang lebih penting. Poin pencuri lebih penting. S berpikir sambil mengangguk. Setidaknya sekarang dia tahu bahwa teknik kultivasi adalah hal yang harus dimiliki jika dia ingin menjadi kuat. Dia membuka panel tekniknya. Garis bawah 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 garis bawah. Teknik kultivasi yang tersedia. Teknik pencuri surga Vol. 1. Harga 100 poin pencuri TP. Teknik dasar pedang bayangan ganda. Harga 10 poin pencuri TP. Garis bawah 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 garis bawah. Sistem, apa yang berbeda dari kedua teknik di toko ini? Bukankah keduanya untuk hal yang sama? S harus menanyakan ini karena yang satu dihargai 100 sementara yang lain hanya 10. 2 TP, suara sistem tanpa emosi terdengar di benaknya. Ambil saja, 2 TP tidak ada apa-apanya jika dia bisa menyimpan 90 TP. Ya, keduanya sangat berbeda. Heaven's Stealer volume 1 hanya dapat dikultivasikan oleh host dan dibuat khusus untuk pencuri. Selain itu, ia memiliki teknik kultivasi, bela diri, dan jiwa. Sementara pedang bayangan ganda adalah bentuk dasar dari teknik kultivasi senjata, itu untuk host untuk melatih senjata, bukan untuk tubuh dan jiwa. S tercengang oleh jawaban ini. Jika benda itu memiliki kedua teknik itu dan hanya aku yang bisa menguasainya, maka harga itu pantas. Pikirnya, aku harus membeli keduanya. Aku juga tidak tahu cara menggunakan senjata. S menggigit bibirnya dan berkata dengan suara seperti nyamuk, berikan padaku Heaven's Stealer Technique dan Dual Shadow Sword. Saat dia mengucapkan kata-kata itu dengan seluruh energi yang dimilikinya, hanya dengan satu perintah, TP-nya berubah dari 150 TP menjadi 40 TP. Hatinya berdarah. Titik pencuriku yang berharga. S ingin menangis sekarang aja membayar 110 TP untuk kedua teknik dan sama seperti sebelumnya informasi tentang kedua teknik mulai mengebor ke dalam otaknya. Kenangan demi kenangan memasuki otaknya, setelah 5 menit dia membuka matanya. Apakah ini benar-benar teknik kultivasi hanya untuk pencuri? S berpikir dalam keadaan linglung. Dia tidak pernah melihat teknik kultivasi sebelumnya tetapi setelah melihat Heaven's Stealer dia yakin bahwa sistem ini bukan dari dunia ini. Karena jika seseorang ingin mengolah teknik ini, mereka tidak dapat menggunakan Qi duniawi yang normal dan harus menyerap Qi surgawi. Qi surgawi adalah Qi yang tidak dapat digunakan oleh siapapun atau yang lebih penting, Qi surgawi terlarang bagi setiap makhluk. Namun,
Teknik ini dapat mewujudkannya dengan mencurinya dari surga itu sendiri. Itu adalah teknik yang tabu. Itulah mengapa Es sangat tercengang setelah mendapatkan ingatan tentang teknik pencuri surga. Jika saya ingin mengolah teknik ini maka saya harus mencuri dari surga. Bahasa Indonesia, layak dengan namanya, pencuri surga, dan teknik yang dibuat khusus untuk pencuri. Aku juga dapat memilih untuk tidak mengolahnya tetapi aku pasti akan kehilangan kesempatan untuk menjadi luar biasa. Es merenung sambil masih dalam keadaan linglung. Jika dia memilih jalan ini tidak akan ada jalan kembali lagi karena dalam ingatan Es menemukan bahwa praktisi teknik ini disebut pencuri surga. Itu akan menjadi musuh surga dan harus menghadapi amarahnya setiap kali ingin maju dalam alam kultivasi utama. Es tiba-tiba teringat hari itu ketika dia menyatakan bahwa, jika aku memiliki semacam kekuatan yang memungkinkanku untuk mencuri, aku akan mencuri dari surga itu sendiri. Dia menyeringai ketika dia mengingat kata-katanya yang kekanak-kanakan. Saat itu dia sangat cemas dan mengucapkan kata-kata itu dengan marah. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan memegang kekuatan semacam itu di tangannya dan secepat itu. Sekarang, dia hanya harus memilih apakah dia ingin menggunakannya atau tidak. Es mulai tertawa angkuh, hahaha surga kau mencuri kekasihku dariku dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi waktu telah berubah, sekarang aku memiliki kekuatan untuk mencuri darimu jadi mengapa aku ragu. Mulai sekarang, kau surga dan aku Es adalah musuh. Dia menyatakan dengan arogan, seorang pencuri surga akan lahir. Es menjadi tenang setelah dia membuat pilihan terbesar dalam hidupnya. Dia mulai membaca ingatan tentang teknik pencuri surga dengan serius. Teknik pencuri surga Vol. 1 itu dibagi menjadi 2 bagian, satu untuk tubuh dan satu untuk jiwa, sistem tidak berbohong tentang itu. Es bergumam sambil terus membaca ingatan. Bagian pertama disebut, tubuh kristal surgawi, seperti sistem kultivasi bela diri dunia ini. Perbedaannya adalah ia menggunakan ki surgawi, bukan ki duniawi. Kultivasi dibagi menjadi 8 alam besar, dan kedelapannya memiliki alam kecil mereka sendiri. Alam kultivasi pertama adalah gerbang surgawi, yang juga dikenal sebagai alam pembukaan diri. Ia memiliki 5 alam kecil, kulit surgawi, otot surgawi, tulang surgawi, organ surgawi, dan hati surgawi. Dengan setiap gerbang diri terbuka, aku akan dapat menyimpan lebih banyak ki surgawi. Di puncak alam gerbang surgawi, meridianku akan terbuka. Ini sangat menarik, seluruh kultivasi ini terpesona. Es membaca dengan penuh semangat, saat ia memuji kultivasi ini. Jadi, Lilsis telah membuka gerbang pertama ketika aku melihat statusnya terakhir kali. Aku harus bekerja keras jika aku ingin bertemu dengannya di masa depan. Es merasakan sedikit tekanan tetapi menjadi lebih bertekad. Bagian kedua dari teknik pencuri surga Vol. 1 disebut, jiwa angin hitam surgawi. Ini adalah teknik kultivasi jiwa dan tidak memiliki alam seperti kultivasi bela diri. Namun, ia memiliki 5 bentuk jiwa. Pertama-tama aku harus membentuk inti jiwa angin tak berwujud, dan setelah itu muncul 5 bentuk warna, angin jiwa, bentuk kuning, bentuk jingga, bentuk merah, bentuk emas, dan bentuk hitam. Es menghirup udara dingin dalam-dalam setelah membaca seluruh jilid 1 teknik pencuri surga. Jilid 1 ini sudah cukup baginya untuk berdiri di puncak dunia ini. Setelah kegembiraan dari teknik pencuri surga sedikit menurun, ia mulai membaca teknik pedang bayangan ganda dengan penuh perhatian. Hanya ada satu bagian yang disebut, niat pedang bayangan dasar, dan hanya memiliki 4 alam. Pedang sebagai lengan alam pertama, pedang jari alam kedua, pedang dalam pikiran alam ketiga, dan niat pedang bayangan, alam terakhir. Nah, itu yang bisa kau dapatkan kecuali untuk teknik 10 TP. Es agak kecewa dengan teknik ini setelah mempelajari pencuri surga terlebih dahulu. Tetapi Es tidak tahu bahwa jika kata-kata dari sebuah teknik, yang dapat mengajarkanmu sebuah niat senjata, dan bukan sembarang niat melainkan niat bayangan keluar, itu akan menjadi perang berdarah. Karena kamu tidak dapat mempelajari niat senjata hanya dengan membaca apalagi niat tipe elemen. Karena, niat senjata, datang secara alami, tidak seorang pun dapat mengajarkannya. Jadi Es memiliki teknik ajaib ini, tetapi dia masih mengatakan bahwa dia kecewa dengannya. Jika kata-kata keluar, setiap ahli top di dunia akan pingsan karena marah. Yah, itu masih dapat mengajariku dasar-dasar tentang bagaimana aku dapat menggunakan ki dengan pedang ganda, jadi itu sepadan dengan harganya.
Aku juga membutuhkan pedang ganda untuk mulai berlatih teknik ini. Sistem memilikinya tetapi harganya mahal, aku masih bisa hidup tanpanya. Aku dapat membelinya dari pasar senjata, bukan berarti aku tidak punya uang. Tetapi aku harus menyimpan poin pencuri TP untuk keadaan darurat. S selesai membuat keputusan terakhirnya. Setelah semalaman penuh kegembiraan, S akhirnya mulai tenang. Dia makan malam lebih awal karena dia akan mulai berlatih teknik Heaven's Stealer malam ini. Saat itu sudah malam jadi suasana hening di mana-mana. S menenangkan pikirannya dan menutup matanya. Saat dia menutup matanya, dia mulai membacakan mantra Heaven's Stealer bagian 1, Heavenly Crystal Body, dalam pikirannya. Tubuh adalah fondasi setiap makhluk hidup, tetapi surga menciptakan tubuh setiap orang dengan banyak kekurangan karena tidak ingin mereka mendapatkan kekuatan yang dapat mengancamnya. Surga mencuri dari setiap orang, mencuri hak mereka untuk mendapatkan kekuatan sejak lahir, mencuri hak mereka untuk hidup lama lalu mencuri hidup mereka sendiri, pencuri keabadian terbesar adalah surga itu sendiri. Ketidakmauanku akan memotong jalan yang mengarah ke harta karunia yang tersembunyi, aku akan menarik kekuatan dari harta karunia yang tersembunyi yang dicurinya dari orang lain, dan membuatnya menjadi kekuatanku yang abadi. Aku akan mencurinya sampai aku menjadi abadi. S membacakan mantra Heaven's Stealer dalam hatinya, dia tidak bisa tidak tersentuh oleh mantra Heaven's Stealer. Itu semua benar dan tidak ada yang salah, itu seperti pisau ke surga karena itu mengungkapkan rahasia kotor surga. Setelah S mulai mengolah teknik Heaven's Stealer, ia jatuh ke dalam kondisi seperti kesurupan. Setelah waktu yang tidak diketahui, tiba-tiba kabut berwarna hitam mulai memenuhi area di sekitar S. Kabut hitam ini sebenarnya adalah ki surgawi. Ki surgawi berwarna hitam karena merupakan ki yang dicuri dari surga itu sendiri. Orang-orang berkata jika Anda mencuri dari seseorang, Anda akan dikutuk oleh surga, tetapi bagaimana jika Anda mencuri dari surga? Anda pasti akan diburu oleh setiap makhluk yang terhubung dengan surga dan teknik Heaven's Stealer merupakan teknik tabu justru karena alasan itu. Jika Anda menggunakannya, Anda akan mendapatkan ki surgawi dan menjadi lebih kuat dari yang lain. Tetapi Anda juga akan mendapatkan kutukan surga setiap kali Anda mencoba masuk ke alam yang lebih tinggi, Anda harus menghadapi hukuman surgawi. Surga akan mencoba membunuh Anda setiap kali Anda ingin menjadi lebih kuat. Karena jika Anda mendapatkan ki surgawi, Anda akan menjadi sempurna tidak seperti makhluk lain, itulah sebabnya surga tidak mengizinkan siapapun dengan kekuatan semacam ini untuk hidup. Saat kabut hitam atau ki surgawi itu menyentuh tubuh S, ia mulai mengalir ke kulitnya dan mulai beredar di saluran meridiannya. Sekarang S benar-benar pencuri surga yang sesungguhnya. Pada saat itu sebuah mata hitam pekat terbentuk di kegelapan malam, cukup besar untuk menutupi seluruh langit berbintang di dunia langit emas. Mata itu menatap dingin ke arah ki surgawi hitam, setelah melihat bahwa itu hanyalah seekor semut fana, ia pun menghilang. Setelah mata itu menghilang dari dunia langit emas, sebuah mata biru gelap terbentuk di dahi S. S tidak menyadarinya dan bahkan tidak merasakan apapun. Mata biru gelap itu menatap dingin ke arah mata yang menghilang beberapa saat yang lalu. Ia juga menghilang di dahi S pada saat berikutnya. S tidak menyadari bahwa ia telah ditandai oleh surga sebagai musuh bebuyutan dan kini surga akan mencoba membunuhnya dengan cara apapun setiap kali ada kesempatan. S saat ini merasa seperti sedang terbang di langit karena ki surgawi. Seluruh tubuhnya sedang dibersihkan oleh ki surgawi. Zat seperti jelaga hitam mulai keluar dari kulitnya. Zat itu adalah kotoran dari tubuhnya. Ini adalah salah satu manfaat ki surgawi, dapat memurnikan tubuh dan membuatnya sempurna. S sangat hebat dalam kultivasi dan tidak menyadari berlalunya waktu. Setelah 10 jam matahari terbit dan langit mulai bersinar. Di dalam gubuk kecil, S tampak seperti patung lilin hitam saat ini. Dia berkultivasi sepanjang malam dan masih belum membuka matanya. Sampai dia mendengar suara dingin yang manis. Selamat tuan rumah. Atas pembukaan gerbang pertama gerbang surgawi. Gerbang kulit surgawi berhasil, level kultivasi bela diri Anda telah diperbarui. S mendengar pemberitahuan sistem dan tersadar dari kondisi kultivasinya yang mendalam dan saat berikutnya bau busuk menyerang hidungnya, dia hampir memuntahkan isi perutnya. Dari mana datangnya benda seperti lilin busuk ini? Apakah karena kultivasi? S dengan cepat berlari menuju sumber air di luar. Dia harus mandi cukup lama sebelum bau itu hilang. Setelah mandi, S merasa inderanya menjadi agak lebih tajam dari sebelumnya.
Dia sekarang dapat mendengar suara-suara kecil serangga di sekitar dan melihat lebih jelas sekitar 20 meter. Tubuhnya juga jauh lebih kokoh, setidaknya dia jauh lebih kuat dari para idiot itu. Beginilah rasanya kultivasi ya, aku bisa merasakan kulitku menyerap ki surgawi dengan sendirinya sekarang dan aku tidak merasa sangat lapar seperti sebelumnya. Ini sebenarnya cukup nyaman. S merasa bersemangat setelah merasakan kehebatan barunya. Sistem menunjukkan statusku. Dia mentransmisikan dalam pikirannya dengan penuh semangat. Garis bawah 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 garis bawah. Alternative System, Main Panel, Host, S. White, Ras, Manusia, tanpa garis keturunan. Surga, Surga Langit Fana Pertama. Level kultivasi surga pertama kultivasi bela diri, gerbang surgawi, gerbang kulit surgawi pertama. EXP, 50/1000. Kultivasi jiwa, Fana, SP, 19/20, 31 ekstra. Poin pencuri, TP, 40. Keterampilan, 5. Teknik kultivasi, 0. Misi saat ini, 0. Garis bawah 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 garis bawah. Level kultivasi jiwaku masih di 0. Aku harus melatihnya kali ini. S bergumam pada dirinya sendiri. Ayo menuju pasar senjata terlebih dahulu untuk melihat apakah aku bisa mendapatkan sepasang pedang yang bagus di sana. Aku membutuhkannya untuk mengolah pedang bayangan ganda. S berangkat setelah memutuskan arahnya. Namun, pertama-tama, ia pergi ke taman kumuh tempat barang jarahan disembunyikan untuk menarik beberapa koin rubi karena ia tahu senjata cukup mahal terutama yang ia butuhkan. Saat itu masih sangat pagi jadi tidak ada seorang pun di sekitar taman. S dengan cepat menggali tas dan menarik 1000 koin rubi darinya, dan menaruhnya di kantong hitam yang ditinggalkan Alina untuknya. Ia dengan cepat menyembunyikan tas itu di sana lagi dan pergi dengan tergesa-gesa. Garis bawah 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 garis bawah. Pasar senjata di wilayah luar adalah pasar bisnis terbesar kedua setelah pasar pil. Pasar senjata sebagian besar berurusan dengan para pengkhawatir normal dan beberapa kultivator pemula. Karena sebagian besar pengkhawatir dan kultivator suka menggunakan senjata. Hal ini memberi pasar senjata nilai yang sama seperti pasar pil. Senjata normal dibuat oleh pandai besi normal tetapi senjata untuk kultivator dibuat oleh perajin ki. Perajin memiliki status yang sama dengan alkemis. Perajin juga langka tetapi tidak sebanyak alkemis. Jika Anda tahu cara mengendalikan ki Anda bisa menjadi perajin pemula. Perajin memiliki peringkat seperti alkemis tetapi keterampilan mereka berbeda diukur dengan bintang dari 1 hingga 9. Bintang 1 adalah yang terendah dan 9 adalah yang tertinggi. Senjata yang dibuat oleh perajin dapat menahan dan melepaskan ki seorang kultivator. Semakin banyak ki yang ditahan senjata, semakin tinggi peringkat bintangnya. Di kota bintang 2 seperti kota bunga sungai, hanya ada perajin ki bintang 2 yang hadir dan dia mendapatkan perlakuan yang sama seperti alkemis peringkat putih. Sedangkan untuk perajin bintang 1, mereka hadir di wilayah dalam kota. Mereka sedikit tetapi semuanya bekerja untuk keluarga besar. Wilayah luar hanya memiliki perajin pemula. Garis bawah 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 garis bawah. S mencapai pasar senjata. S tidak makan apapun jadi pertama-tama dia pergi ke restoran terdekat dan memesan hidangan yang dia suka. Saat dia sedang makan, dia mendengar orang-orang berbicara. Hei, apakah kamu mendengar tentang hantu hitam yang merampok toko penipu Billy? Tetapi Billy tetap tidak dapat menemukannya dimanapun tidak peduli seberapa banyak dia mencari kemana-mana. Kemarin dia bahkan membunuh 4 orang hanya karena mereka memiliki tinggi yang sama dengan hantu hitam. Yah, dia sudah membunuh siapapun yang dia curigai sebagai Black Ghost selama beberapa hari dan keadaannya semakin memburuk dari hari ke hari. Namun, sebagian besar orang percaya bahwa Black Ghost adalah seseorang dari wilayah dalam dan itulah mengapa Billy kehabisan akal karena dia tidak dapat melakukan apapun terhadap orang-orang di wilayah dalam. Aku harus mengakui bahwa orang Black Ghost itu benar-benar punya nyali dan keterampilan, dia mencuri kekayaan Billy di bawah hidungnya. Hahaha, benar sekali,
Orang-orang yang dia tipu sangat senang ketika mendengar berita itu. Beberapa bahkan menyebut Black Ghost sebagai pahlawan mereka dan beberapa rakyat jelata yang malang memanggilnya, pahlawan keadilan, haha. Kata pria lain sambil tertawa. Menurutmu apa yang akan dilakukan Black Ghost lagi? Yah, tidak ada yang tahu jawabannya. Namun, beberapa orang berharap dia menyerang orang lain seperti Billy. Kau tahu semua orang telah memperketat keamanan mereka karena mereka takut, Black Ghost akan mengunjungi mereka, lagi hahaha. Es tercengang saat mendengar percakapan mereka memanggilku, hantu hitam, haha bukan nama yang buruk untuk pencuri, tapi si gendut bajingan itu membunuh orang tak bersalah karena dia tidak bisa menemukanku. Es mengerutkan kening dan marah setelah memikirkan pembunuhan tak berdasar Billy. Lagi pula, dia hanyalah seorang anak laki-laki berusia 12 tahun, dan dia tidak akan pernah mengira pencuriannya bisa melibatkan orang tak bersalah. Jika aku punya kesempatan, aku akan membalaskan dendam mereka dan melakukan sesuatu untuk mereka. Es bersumpah dalam hatinya. Setelah makan sampai kenyang, Es mulai menuju pasar senjata. Saat dia memasuki pasar, dia melihat banyak pria bertubuh bagus dan tinggi. Mereka saat ini sedang berkeliaran di toko senjata dan memilih senjata yang cocok untuk mereka sendiri. Sasaran Es bukanlah senjata biasa karena ia tahu senjata itu tidak dapat menahan ki surgawinya. Ia menginginkan senjata bintang 1 atau setidaknya senjata setengah bintang. Di bagian terdalam pasar senjata, tidak banyak orang di sini seperti bagian terluar pasar. Es melihat ke toko di depannya, namanya, toko senjata batubara. Ia masuk ke dalam toko dan melihat deretan senjata yang berkilau. Indah, adalah pikiran yang muncul di benaknya saat melihat deretan senjata itu. Wah, apakah kau tersesat di sini? Sebuah suara keras dan berat terdengar di toko. Es melihat sekeliling dan melihat seorang pria parubaya berkulit hitam berotot tinggi dengan ekspresi serius di wajahnya. Ia adalah Cole, pemilik toko ini. Es melihat Cole dan wajahnya yang serius dan berbicara dengan hormat, "Tuan, saya di sini untuk memilih senjata untuk diri saya sendiri." "Senjata jenis apa yang Anda inginkan?" Cole langsung ke pokok permasalahan. "Saya ingin sepasang pedang, satu pendek dan satu panjang, yang mampu menahan ki." Es juga tidak bertele-tele dan memberitahu Cole persyaratannya. Senjata yang cocok yang ia butuhkan untuk melatih teknik pedang dual shadow-nya adalah sepasang pedang panjang dan pendek. "Kau seorang kultivator." Untuk pertama kalinya di wajah serius Cole, ekspresi keheranan muncul. Kultivator tidak jarang di pasar senjata, tetapi kultivator semuda Es tidak umum di sini. Mereka ada di wilayah dalam kota atau di kota bintang 1. Itulah sebabnya Cole terkejut. "Ya, Tuan." Es menjawab dengan sedikit rasa bangga, ini adalah pertama kalinya ia memberitahu seseorang tentang pencapaian kecilnya. "Yah, jarang melihat kultivator seusiamu di sini, tetapi jangan terlalu sombong, di kota-kota besar, ada banyak orang sepertimu dan bahkan di wilayah dalam kita, ada banyak orang muda dan berbakat sepertimu. Jadi jangan pernah sombong karena selalu ada seseorang di atasmu." Cole mencaci dengan wajah serius, ekspresi terkejutnya sebelumnya sudah lama hilang. "Terima kasih, aku akan ingat Tuan mengajar." Es tidak menunjukkan ketidaksenangan karena dia tahu bahwa Cole tidak menaruh perhatian atau rasa jijik padanya. Cole hanya mengajarinya seperti seorang senior dan itulah sebabnya dia berterima kasih padanya dengan sopan. Dia benar, bahkan adik perempuanku yang jauh lebih muda dariku berada di gerbang pertama alam gerbang Ki dan sekarang setelah garis keturunannya terbangun, dia pasti lebih kuat. Jadi aku tidak bisa menjadi sombong hanya dengan pencapaian kecil ini. Es berpikir dengan sungguh-sungguh. Tidak buruk, sikapmu tepat untuk kultivasi. Ingatlah untuk tidak pernah sombong, apapun yang terjadi. Kalau tidak, saat seseorang yang lebih kuat menghancurkanmu seperti semut, kau tidak akan bisa berdiri lagi. Sekarang, ayo, aku akan menunjukkan sepasang pedang kepadamu. Jarang sekali seseorang menggunakan gaya pedang ganda saat ini, jadi aku tidak punya banyak set. Hanya ada 3 set yang tersedia dan semuanya berperingkat setengah bintang. Di wilayah luar, kau hanya bisa menemukan senjata setengah bintang. Jika kau menginginkan yang lebih baik, pergilah ke wilayah dalam. Kata Cole dengan dingin dan mulai berjalan menuju bengkelnya yang langka. Cole mulai menyukai Es karena sikapnya yang rendah hati, jadi dia memberinya beberapa nasihat. Jika itu orang lain, dia tidak akan repot-repot mengatakan sepatah kata pun. Es mengikuti Cole di bengkelnya. Cole dengan cepat mengambil 3 kotak kayu panjang dan ramping dari sudut bengkel.
Dia membuka kotak-kotak itu satu per satu. Ketika setiap kotak terbuka, pedang-pedang berkilau yang memberikan perasaan tajam dan dingin muncul di hadapannya. Set pedang berwarna merah ini disebut pedang kembar api berhadiah 500 koin rubi. Set ini disebut pedang kembar bermata tajam berhadiah 300 koin rubi. Dan set terakhir ini disebut sepasang raptor hitam yang dapat memotong logam seperti mentega dan yang terbaik di antara ketiga set ini berhadiah 900 koin rubi. Cole langsung ke intinya dengan perkenalan dan harganya. S melihat set di dalam kotak kayu. Dia bisa tahu itu bukan sepasang pedang biasa. Dia mengirimkan sedikit ki surgawi ke arah mereka untuk melihat mana yang bisa menahannya. Ketika ki surgawi bersentuhan dengan mereka, mereka langsung gemetar. Cole juga memperhatikan ini dan menjadi tertegun. Anak ini bukan anak biasa. Cole menghirup udara dingin. S kecewa, sepasang pedang ini tidak dapat menahan ki surgawinya lama-lama. Tuan, saya akan membeli sepasang raptor ini. Set ini dapat menahan ki-nya paling lama dari 3 set. Baiklah, ambil kotaknya dan ikuti saya ke counter, Anda dapat membayar di sana. Cole berbalik setelah memberi perintah kepada S. S tidak keberatan dan mengambil kotak berisi raptor yang sudah siap itu sambil mengikuti Cole. Di toko utama, S membayar 900 koin rubi. Dia baru saja akan pergi ketika mendengar suara Cole yang mendesak, "Wah, aku tahu sepasang pedang ini tidak akan mampu menahan kekuatanmu, jadi carilah yang cocok untukmu sesegera mungkin. Itu juga bagus untuk kultivasimu karena mereka yang mengolah senjata tidak akan menggantinya setiap hari. Ingatlah bahwa senjata itu seperti nyawa bagi seorang prajurit, jika rusak selama pertempuran, dia akan mati." Cole memberikan nasihat langka kepada seseorang dan kembali ke bengkelnya seolah-olah dia tidak peduli lagi dengan S. S memikirkan apa yang dikatakan Cole dan tidak bisa tidak setuju dengannya. "Aku akan membeli pedang itu di toko sistem lain kali saat aku menyelesaikan misiku." S membungkuk ringan ke arah bengkel tempat Cole menghilang. Sekarang dia menganggapnya sebagai guru yang memberinya nasihat. Setelah dia kembali ke gubuk kecilnya, akhirnya, dia memiliki sepasang pedang untuk berlatih teknik pedang bayangan ganda. Sudah waktunya untuk berkultivasi lagi. Sudah 1 bulan sejak insiden Black Ghost. Billy tidak dapat menemukan pencuri terkutuk itu dan akhirnya kehilangan akal sehatnya. Dia membunuh hampir 100 orang tak berdosa. Pada akhirnya, warga tidak tahan lagi dan berkumpul di luar pos jaga kota luar untuk memprotes Billy. Pos jaga kota menjaga hukum dan ketertiban seluruh wilayah luar sehingga mereka tidak punya pilihan selain bertindak karena mereka juga tidak dapat mengabaikan jenis perilaku ini. Jika Billy membunuh secara diam-diam maka tidak ada masalah, tetapi dia membunuh orang di siang bolong. Keluarga korban marah dan mata mereka merah saat mereka memprotes di luar pos jaga kota. Akhirnya, komandan pos jaga menyerah dan menangkap Billy. Beginilah salah satu orang terkaya di wilayah luar Billy Bill menemui ajalnya. Dia dulunya dikenal sebagai pengusaha yang cerdas tetapi bahkan dia kehilangan akal sehatnya dan menjadi orang gila setelah kehilangan kekayaannya. Sungguh tragis. Garis bawah 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 garis bawah. Daerah kumuh kota bunga sungai. S telah banyak berubah dalam 1 bulan. Dia menjadi lebih tinggi dan sosok kurusnya agak hilang dan menjadi sedikit berotot. Dia tampak lebih tampan dan sedikit dewasa. Dalam 1 bulan, S melatih teknik Heaven's Tailor di pagi hari dan melatih keterampilan lainnya dan teknik pedang bayangan ganda di malam hari di Taman Kumuh. S masih belum bisa menguasai teknik pedang bayangan ganda alam pertama, karena dia tidak mengerti apa yang dimaksud dengan pedang sebagai lengan dan hanya mendapatkan sedikit penguasaan atasnya. Sekarang dia akhirnya mengerti betapa sulitnya teknik ini. Tapi dia tidak berkecil hati dan terus berlatih. Di sisi lain, 5 keterampilan dasarnya ditingkatkan dengan selisih yang besar. Hari ini seperti hari lainnya, S memejamkan mata dan membaca teknik Heaven's Tailor, Black Wind Soul Scripture. Jiwa adalah inti dari setiap makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Itu berisi keinginan sadar dan abadi mereka. Surga menjadikan jiwa bagian terlemah dari setiap makhluk karena jiwa adalah kunci untuk mencapai rahasia surga. Ia tidak ingin siapapun mengintip rahasianya, tetapi aku akan membuat jiwaku seperti angin kekosongan dan melayang selamanya sampai aku mengungkap rahasia surga. Dalam 1 bulan S tidak berhasil membentuk inti jiwa angin tak berbentuk dari teknik jiwa angin hitam surgawi,
seperti yang ia lakukan secara instan dengan teknik tubuh kristal surgawi pada percobaan pertamanya. Hanya dengan itu orang dapat membayangkan betapa sulitnya mengolah jiwa. Meskipun hari ini Es merasa berbeda, ia berada dalam kondisi meditasi yang dalam ketika ia menggenggam sesuatu dan tiba-tiba getaran mengalir melalui pikirannya. Ia merasakan ruang di antara kedua alisnya bergetar dan menjadi panas, saat berikutnya dia merasakan sesuatu terbentuk entah dari mana di antara kedua alisnya. Es merasakan sakit yang tajam tetapi dia menggertakkan giginya dan bertahan. Di dalam kepalanya, sebuah ruang terbentuk di tempat di antara kedua alisnya dengan kabut gelap tak berbentuk. Ini adalah Heavenly Soul Key. Perbedaan antara Soul dan Martial Key adalah tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, hanya Soul Cultivators yang memiliki kemampuan untuk melihat Soul Key atau Martial Cultivators tingkat tinggi yang dapat merasakannya. Pembentukan ruang hanya membutuhkan waktu 1 menit dan setelah selesai, ruang itu berukuran 10 meter kubik dan benar-benar hitam. Setelah ruang itu stabil, sesuatu yang lebih menakjubkan terjadi. Di dalam ruang gelap kosong di tengah, sebuah bola kecil kabut putih transparan mulai terbentuk. Bola kabut itu tidak berwarna dan hanya seukuran kepalan tangan. Setelah bola kabut itu stabil, ia mulai berputar searah jarum jam di tengah ruang hitamnya yang baru terbentuk. Itu seperti bulan yang damai di langit yang gelap. Saat bola itu mulai berputar, seluruh tubuh Es tersentak dan meskipun matanya tertutup, dia dapat melihat dan merasakan area 10 meter di sekitarnya dengan jelas. Karena akhirnya dia membentuk inti jiwa angin tak berwujud atau inti jiwa. Inti jiwa telah memberinya indera surgawi dan indera jiwa. Dengan indera surgawi Es bahkan dapat melihat menembus dinding dan mendeteksi musuh tersembunyi dalam jarak 10 meter. Tidak ada yang dapat bersembunyi di dalam medan indera surgawinya. Semakin kuat kultivasi jiwanya, semakin indera surgawinya akan tumbuh. Itulah sebabnya praktisi memilih untuk mengolah jiwa karena dapat memberikan lebih banyak kemampuan supranatural daripada kultivasi bela diri. Namun, seseorang tidak dapat mengolah dalam tubuh jika mereka mengolah dalam jiwa karena ini adalah hukum yang ditetapkan oleh surga. Ini adalah hukum surga bahwa jika Anda menginginkan sesuatu maka Anda harus melepaskan sesuatu juga. Itulah sebabnya jika Anda ingin mengolah dalam jiwa Anda tidak dapat mengolah dalam tubuh dan aturan yang sama berlaku untuk kultivator bela diri, mereka juga tidak dapat mengolah jiwa mereka. Namun, hukum ini tidak berlaku untuk teknik pencuri surga karena dapat membantu mengolah tubuh dan jiwa secara bersamaan. Jika Es mengetahuinya, dia pasti akan menjadi gila karena bahagia. Pada saat ini Es menggunakan indera surgawinya tanpa sadar ketika tiba-tiba ruang yang baru terbentuk di antara kedua alisnya bergetar dan memuntahkan seteguk darah saat matanya terbuka. Wajahnya menjadi pucat seperti hantu. Sistem, apa yang terjadi? Tanya Es lemah. Selamat tuan rumah karena mencapai keberhasilan kecil dalam teknik jiwa angin hitam. Anda telah membentuk inti jiwa angin tak berbentuk. Level kultivasi jiwa Anda telah diperbarui, sistem memberinya pembaruan. Bukan itu yang saya tanyakan. Saya bertanya mengapa saya terkejut. Es terdiam oleh ini karena bahkan dia tahu tentang pembentukan inti jiwa. Sama seperti Martial Key dalam tubuh, jiwa juga memiliki Soul Key untuk jiwa. Baru saja, host telah menarik terlalu banyak Soul Key saat menggunakan Heavenly Sense. Sama seperti ketika saya telah menarik terlalu banyak Martial Key saya ketika saya menggunakan mata asli dan palsu. Ya, dan jiwa juga memiliki Soul Key dan Soul Key saya adalah Heavenly Soul Key. Sekarang saya dapat melihat apapun dalam area 10 meter di sekitar saya, itu seperti ruang pribadi saya. Es merenungkannya dan menjadi bersemangat. Status Bahasa Indonesia garis bawah 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 garis bawah. Sistem pencuri abadi. Panel utama, host, Es White, ras, manusia, tanpa garis keturunan. Surga, surga langit fana pertama. Kultivasi bela diri, gerbang surgawi, gerbang kulit surgawi pertama EXP, 50/1000 kultivasi jiwa, inti jiwa angin tak berwujud SP, 30/100 poin pencuri TP 40 keterampilan, 5 siluman dasar tingkat menengah, langkah diam dasar tingkat menengah, mata benar dan palsu dasar tingkat rendah, tangan pembuka harta karun, seni dasar bentuk ketiga kopet tingkat rendah, teknik kultivasi,
2 Teknik Pencuri Surga Volume 1 Pedang Bayangan Ganda Poin Pencuri TP 40 Misi saat ini 0 garis bawah 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 garis bawah. Setelah melihat kemajuan bulan ini, S mengangguk puas, kerja kerasnya tidak sia-sia. Tanpa EXP dan SP, kemajuanku tidak akan terhenti tetapi akan sangat lambat, jadi aku butuh misi atau cara lain untuk mendapatkan EXP dan SP. S merenung karena dia tahu setelah berlatih teknik pencuri surga bahwa dia bisa maju tanpa EXP dan SP tetapi akan butuh waktu lama baginya untuk mencapai terobosan. EXP dan SP seperti ramuan atau pil baginya, semakin banyak yang dimilikinya semakin cepat dia maju. Aku tidak bisa menjalankan misi di sini lagi. Sudah cukup banyak orang tak berdosa yang terbunuh. Aku harus menyelinap ke wilayah dalam dan mencoba merampok bajingan kaya itu. S mulai bersiap setelah dia memutuskan untuk pergi ke wilayah dalam. S sekarang yakin bisa mencuri dari siapapun di wilayah luar. Tetapi dia tidak akan melakukannya karena dia mengamati Billy selama sebulan penuh dan melihat orang-orang tak berdosa terbunuh setiap hari. Dia berencana untuk membunuh Billy setelah membentuk inti jiwa. Tetapi sayangnya dia terlambat dan sekarang Billy sudah ditangkap. Dia tidak bisa membalas dendam untuk semua orang tak berdosa itu. Sekarang S akan mencuri dari para bangsawan di wilayah dalam dan mereka tidak bisa menyalahkan rakyat jelata wilayah luar atas hal itu. Itulah sebabnya dia akan menyelinap ke wilayah dalam malam ini. Jika dia mau, dia bisa menunjukkan statusnya sebagai seorang kultivator dan memasuki wilayah dalam tanpa masalah. Namun, dia tidak mau karena jika dia pergi dengan cara ini, dia harus mendaftarkan dirinya ke rumah bangsawan kota. Dengan melakukan itu, catatannya akan terbuka untuk dilihat siapapun karena dia adalah penduduk kota ini dan siapapun dapat menemukan tentangnya dengan sedikit penelitian. Jika seseorang menyelidikinya, mereka akan mengetahui bahwa dia hanyalah seorang anak kecil miskin tanpa wali dan yang bekerja di restoran sebagai pencuci piring selama 5 tahun. Lalu bagaimana dia akan menjelaskan mengapa dia tiba-tiba menjadi seorang kultivator? Dan yang terpenting, dari mana dia mendapatkan teknik kultivasi? Dia selalu dapat mengatakan bahwa orang tuanya meninggalkannya untuknya karena mereka juga kultivator. Namun, dia tidak melakukannya karena S tidak ingin siapapun tahu bahwa dia berada di dalam kota. Selain itu, dengan cara ini S dapat merampok siapapun dan tidak seorang pun akan pernah tahu dari mana perampok itu berasal. Jika dia pergi ke sana untuk mencuri, mengapa tidak pergi seperti pencuri juga? S mengambil tasnya yang penuh dengan botol pil dan koin ruby, dan tentu saja pakaian Black Ghost dari lubang tersembunyi. Dia berganti ke pakaian Black Ghost, dan menggantung tasnya di belakang. Pedang raptornya diikat di pinggangnya dengan ikat pinggang. Dia benar-benar hitam, hanya matanya yang terlihat melalui lubang mata topengnya. Wilayah luar adalah rumahku. Aku akan menemui kalian lagi lain kali. Ibu, ayah, kakek, dan nenek. Aku akan datang di masa depan untuk memberi penghormatan setelah aku menjadi kuat dan membuat kalian merasa bangga di dunia bawah. S mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua dan makam kakek neneknya dan menuju wilayah dalam kota bunga sungai. Ini adalah awal dari perjalanan pencuri legendaris. Gerbang wilayah dalam kota bunga sungai adalah gerbang perunggu besar dan satu-satunya jalan masuk ke wilayah dalam kota. Siapapun yang ingin memasuki wilayah dalam harus menjadi seorang kultivator dan menunjukkan identitasnya sebagai bangsawan. Saat itu tengah malam dan gerbang wilayah dalam diawasi ketat oleh penjaga kultivator yang kuat. Orang-orang keluar masuk setelah menunjukkan bukti identitas mereka. Itu adalah kartu identitas kristal, dengan melambaikannya di depan batu besar di samping gerbang, itu menunjukkan informasi pribadi pemegangnya. Siapapun bisa mendapatkannya dari tempat kelahiran mereka dan faksi manapun yang mereka sukai. Namun, kartu identitas kristal ini menghabiskan biaya 10 koin ruby untuk membuatnya dan orang-orang seperti S tidak mendapatkannya seumur hidup mereka. Itulah sebabnya S tidak ingin informasi tentangnya dicatat di sini sehingga dia bisa menjadi seperti hantu yang tidak akan pernah diketahui siapa dia atau dari mana asalnya. Pada saat ini, tidak jauh dari gerbang kota dalam, S sedang menunggu kesempatan untuk menyelinap masuk ketika dia melihat seorang pria melihat sekeliling dan tersenyum bodoh pada siapapun yang dilihatnya. Kaulah orangnya. Setelah memilih target, S mengaktifkan teknik sembunyi-sembunyi dan menghilang di kegelapan malam. S bukan lagi seorang pemula seperti sebelumnya. Dalam teknik sembunyi-sembunyi,
tidak ada yang bisa menemukannya lagi jika tingkat kultivasi mereka tidak lebih tinggi darinya, tetapi batasnya masih di tingkat Ki Guides karena penguasaannya atas keterampilan ini masih di tingkat menengah. Ada 4 tingkat penguasaan untuk keterampilan dasar sistem, rendah, sedang, tinggi, dan sempurna. S mengikuti pria itu dengan langkah diamnya, bahkan orang-orang di dekatnya dan penjaga kultivator, gerbang kedua, tidak memperhatikannya mengikuti pria itu dari belakang. Saat gerbang terbuka, S menggunakan langkah diam untuk membatasi dan menjadi seperti embusan angin, menghilang di dalam wilayah dalam. Tidak ada yang menyadari bahwa seorang pencuri telah menyelinap ke wilayah dalam. Setelah memasuki wilayah dalam, S mengambil arah acak dan berlari tanpa tujuan. Pertama, dia menemukan tempat tandus dan berlindung di balik pohon besar. S mengeluarkan satu set pakaian baru dari tasnya dan mengganti pakaian hantu hitamnya. Setelah berganti pakaian, S melihat kostum hantu hitam, dan menyalakan api dengan beberapa kayu kering di dekatnya. Kemudian dia melempar kostum hitam itu ke dalam kobaran api. Hantu hitam sudah mati sekarang. Tidak akan ada yang bisa menghubungkannya dengan pencuri baru dari wilayah dalam hehe. S terkekeh sambil melihat kostum dan topeng itu berubah menjadi abu dan berhamburan di udara dengan hembusan angin. Setelah berurusan dengan masalah hantu hitam, S mengambil arah yang acak lagi karena dia tidak tahu area wilayah dalam. Saat itu sudah malam, tetapi jalan-jalan di sana sudah terang benderang dan banyak orang berjalan-jalan di sana-sini. Cahaya itu berasal dari kaca aneh di tiang panjang. S belum pernah melihat benda seperti ini sebelumnya. Jelas berbeda dengan daerah luar. S cukup penasaran tetapi juga lelah setelah menggunakan semua keterampilan itu, jadi dia bertanya kepada orang yang lewat dengan sopan, "Tuan, tahukah Anda di mana saya bisa menemukan penginapan di sini?" Dia memutuskan untuk bermalam di penginapan dan menjelajahi daerah dalam di pagi hari. Orang ini tampaknya tidak keberatan dengan pertanyaan S karena sudah biasa bagi orang untuk datang berkunjung ke sini. Jalan saja ke arah yang sama dengan jalan ini dan Anda akan menemukan penginapan setelah 20 menit berjalan kaki. Orang itu menjawab dengan acuh tak acuh dan mengurus urusannya sendiri setelahnya. Terima kasih. S berterima kasih kepada pria itu dan tidak tinggal di sana juga. Setelah 15 menit, sebuah bangunan besar di kejauhan muncul di pandangannya karena semua lampu dan dengan matanya yang tajam, dia bahkan dapat melihat bangunan yang menarik perhatian ini dari jarak 1 mil. S mempercepat langkahnya dan mencapai bangunan besar itu, yang secara mengejutkan memiliki 10 lantai. Sekarang setelah dia melihat dengan jelas, ada batu-batu kecil bercahaya di dalam kotak kaca yang terpasang di sekeliling bangunan ini, cahayanya berasal dari batu-batu itu. S tidak pernah melihat batu seperti ini di wilayah luar atau bangunan sebesar ini. Papan nama kayu, Holiday Inn, menyala dengan batu-batu cahaya aneh itu. S memasuki penginapan dan melihat seorang wanita cantik berusia akhir 20-an sedang duduk di belakang meja kasir. Ketika dia melihat S dengan tas di punggungnya, dia tersenyum lebar dan menyapanya. "Selamat datang di Holiday Inn, ada yang bisa saya bantu, Tuan?" Dia berkata sambil tersenyum dengan suaranya yang manis. "Saya ingin kamar." S menjawab dengan acuh tak acuh sambil bertingkah seperti anak orang kaya yang sombong. "Kamar seperti apa yang Tuan inginkan?" "Kami memiliki 2 jenis kamar. Kamar kelas 2 seharga 10 koin perak tanpa layanan khusus dan kamar kelas 1 seharga 10 koin emas dengan layanan terbaik dan kami akan melayani Tuan dengan daging binatang buas dan anggur khusus." Wanita itu memperkenalkan sambil tersenyum. "Apa itu binatang buas?" S bertanya dengan bingung, dia tidak pernah mendengar tentang jenis daging ini sebelumnya. Dia adalah orang desa yang disebut oleh para bangsawan sebagai orang desa. S memakan semua jenis daging hewan yang tersedia di wilayah luar. Namun dia tidak pernah mendengar tentang daging binatang buas ini sebelumnya dan harganya juga 10 koin emas. Perlu diketahui bahwa daging hewan normal hanya berharga 50 koin perunggu per pon. Binatang buas ditemukan di alam liar di luar kota, mereka bukanlah hewan normal, mereka dapat dibudidayakan seperti manusia dan menjadi binatang iblis sehingga daging mereka mengandung ki. Lebih jauh, itulah yang dimakan oleh pembudidaya normal dalam kehidupan sehari-hari mereka. Wanita itu menjawab sambil tersenyum tetapi orang dapat melihat sedikit kerutan di wajah cantiknya. Dari mana datangnya orang desa ini? Dia bahkan tidak tahu tentang binatang buas. Apakah dia mencoba menggodaku dan membuang-buang waktuku?
Pikirnya kesal. Orang lain mungkin tidak dapat melihat perubahan suasana hatinya tetapi Es dapat karena kultivasi jiwanya dia bisa merasakan suasana hatinya berubah. Es tersenyum kecut, tetapi dia benar-benar tidak tahu tentang binatang buas ini. Pengetahuannya tentang dunia ini sangat tidak jelas. Baiklah jika itu yang bisa dimakan oleh kultivator normal maka aku juga bisa memakannya dan melihat apakah rasanya lebih enak daripada daging sapi. Es mendengus dalam hatinya. Kultivator dapat hidup tanpa makan tetapi itu setelah mereka mencapai alam yang lebih tinggi tertentu. Kultivator awal seperti Es harus makan karena cadangan ki mereka terbatas dan mereka hanya dapat menarik sedikit kekuatan dari dunia dengan meridian mereka tertutup. Namun, Es berbeda dalam hal ini juga dia dapat hidup selama sebulan penuh tanpa makan apapun karena kinya adalah ki surgawi. Dia makan setiap hari demi makan. Saya akan ambil satu dengan sewa 10 koin emas. Ini satu koin rubi cukup untuk 10 hari, kan? Es mengeluarkan koin rubi dari sakunya dan menaruhnya di meja di depan wanita yang sedang berpikir sambil mengerutkan kening. Dia tersadar dari lamunannya setelah mendengar suara Es dan melihat koin rubi yang bersinar di meja. Dia berkata dengan senyum lebar di wajahnya, "Ya. Ini cukup untuk 10 hari. Saya akan segera pergi dan mengambil kunci kamar tuan. Kunci, ini untuk kamar nomor 103 di lantai 3. Jika Anda butuh sesuatu, silakan hubungi saya. Saya akan datang kapan saja. Makanan Anda akan diantar oleh pembantu 3 kali sehari. Selamat menginap, tuan." Dia menyerahkan kunci kepada Es dan mengirim seorang pelayan untuk mengantarnya ke kamar. Setelah memasuki kamar, Es mendesah heran, kamar ini sangat besar, setidaknya 5 kali lebih besar dari gubuk lamaku. Baginya, kamar ini benar-benar mewah. Es meletakkan tas dan sepasang pedang raptor miliknya di sudut ruangan. Aku harus mengurus pil-pil ini terlebih dahulu. Aku penasaran apakah ada yang akan membelinya tanpa menyadari apapun. Es ingin menjual pil-pil ini dari toko Fatibili untuk mendapatkan koin rubi. Tampaknya Es tidak dapat menggunakan pil-pil ini. Ketika dia mencoba, dia hanya merasakan rasa pahit dari tanaman herbal, tidak ada yang lain. Dia menyimpulkan bahwa itu karena ki surgawi. Tepat saat Es hendak memulai rutinitas hariannya untuk berkultivasi, dia merasakan seseorang sedang mendekati pintunya. Dia langsung meningkatkan kewaspadaannya dan menggunakan indera surgawi. Dia melihat hanya ada seorang pelayan dengan nampan di tangannya. Dia segera merasa rileks dan menghela napas lega. Tepat saat dia melihat lampu diketuk, terdengar suara merdu di ruangan itu dan terdengar suara manis. "Tuan, saya di sini untuk membawa makan malam Anda." Es membuka pintu dengan senyum di wajahnya, dia menerima nampan berisi piring dari pembantunya, "Terima kasih." Pelayan itu tercengang, tidak ada yang pernah berterima kasih padanya selama bertahun-tahun bekerja di sini karena para Nobel dan terutama para kultivator semuanya adalah orang-orang sombong yang tidak akan pernah berterima kasih kepada pelayan fana seperti dirinya. Dia masih tercengang dengan perilaku anak muda ini ketika Es mengeluarkan koin rubi dari sakunya dan meletakkannya di tangannya. "Ini belilah sesuatu yang bagus untuk anak-anakmu dengan ini," kata Es dengan murah hati. Es masih bertingkah seperti tuan muda yang kaya tetapi dia tidak tahu bahkan orang kaya tidak memberikan koin rubi kepada pelayan sebagai tip. Pelayan itu tercengang oleh tip besar Es dan panik saat dia dengan cepat menolak, Tuan, saya tidak bisa menerimanya, koin perak saja sudah cukup. Dan saya tidak punya anak, saya lajang." Ketika dia mengatakan itu, wajahnya memerah. Tetapi Es tidak menyadari rona merahnya dan bersikeras, "Ambil saja jika kamu tidak punya anak lalu belikan sesuatu untuk orang tuamu." Es menutup pintu tanpa menunggu jawaban. Pelayan itu memegang koin rubi di tangannya tanpa berpikir dan setelah beberapa saat dia menggenggam erat koin rubi di tangannya dan pergi dengan air mata di matanya. Mungkin itu kebetulan atau keberuntungan tetapi dia benar-benar membutuhkan uang sebanyak ini saat ini. Es tidak terlalu memikirkan pertemuan awal itu dan mulai menikmati daging binatang buas yang bertengger. Saat dia makan, dia merasakan daging ini mengandung 100 atau bahkan 1000 kali lebih banyak energi dibandingkan dengan daging biasa. Wanita itu tidak berbohong tentang ki dalam daging ini dan itu lebih lezat daripada daging sapi. Tidak heran para kultivator hanya memakan daging jenis ini. Es bergumam seperti anak kecil yang konyol dan menikmati makanannya. Setelah selesai makan, Es mulai mengolah kultivasi bela dirinya karena dia baru saja mencapai terobosan dalam kultivasi jiwanya.